Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sudrajat, pengawas SD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan guru di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah binaan saya di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Relevan dengan himbauan dan petunjuk melalui regulasi tentang PJJ dari pemerintah pusat dan daerah, saya menginisiasi strategi PJJ disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada, baik guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya di tiap sekolah binaan saya. Adapun rencana strategis yang saya terapkan pada 10 sekolah binaan saya dalam mengantisipasi PJJ adalah dengan menerapkan strategi gerbang tol berbasis aset. Dalam mengimplementasikan program pengawasan akademik dan manajerial yang saya susun pada masa pandemi COVID-19. Strategi gerbang tol merupakan gerakan pengembangan tutorial online yang mengedepankan dan mengutamakan nilai-nilai agamis, sehat, elegan, dan prestatif. Melalui pengimplementasian strategi ini, diharapkan semua warga sekolah mampu memanfaatkan kemampuan teknologi yang dimiliki setiap sekolah dengan dilandasi nilai-nilai keagamaan, selalu waspada dengan kesehatan diri dan lingkungan, serta tetap elegan dan berprestasi walaupun di masa pandemi. Kemudian selanjutnya saya mencoba menyusun perencanaan pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss bersama kepala sekolah dan guru-guru di wilayah binaan saya. Melalui program pengawasan akademik dan manajerial yang disesuaikan untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka terbatas ini, saya langsung mengadakan pendampingan terhadap 10 sekolah binaan saya dengan agenda membuat perencanaan PTMT sesuai dengan prosedur operasional standar yang dipersyaratkan. Adapun rencana kegiatan melalui PTMT di sekolah binaan saya adalah yang pertama, sekolah harus menyiapkan perlengkapan protokol kesehatan yang dipersyaratkan untuk PTMT yang terdiri dari menyediakan tempat cuci tangan di setiap kelas dengan sabunnya, kemudian menyediakan masker atau face shield untuk peserta didik dan guru. Yang ketiga, menyediakan alat pengukur suhu atau termogan, dan jarak tempat duduk antar peserta didik kurang lebih harus 1,5 meter di setiap kelas. Yang kedua, menyusun jadwal pelajaran dengan skema peserta didik yang hadir untuk tatap muka hanya 50% dan sisanya melalui daring dan dilakukan secara bergiliran. Yang kedua, waktu proses PTMT hanya 3 jam tanpa istirahat dan tidak ada kegiatan olahraga, tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, serta tidak diperbolehkan untuk jajan keluar dari kelas. Dan yang ketiga, untuk kelas bawah diprioritaskan pada konsentrasi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Rencana ini harus dibuat seoptimal mungkin karena pepatah mengatakan bahwa gagal membuat rencana berarti kita telah merencanakan kegagalan. Untuk itu, dalam perencanaan pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss, saya menjalin komunikasi dan kolaborasi yang intensif dengan 10 sekolah binaan, baik bersama dengan 10 kepala sekolah, juga guru-guru yang ada di binaan saya. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan adalah pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss di 10 sekolah binaan saya. Adapun pelaksanaan PTMT di 10 sekolah binaan saya adalah dengan menerapkan
konsep mari membaca dan menulis ini budi dan berhitung dalam upaya mengatasi learning loss yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Adapun langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan pendampingan terhadap guru-guru dan kepala sekolah dalam menyusun program dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang lebih berorientasi pada kegiatan Calistung. Yang kedua, melakukan pendampingan secara one in one dalam bentuk pendampingan coaching baik kepada guru maupun kepala sekolah agar dapat merefleksi dan menyampaikan hambatan serta solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi learning loss melalui PTMT. Kemudian yang ketiga adalah saya menargetkan sampai bulan Desember ini 100% peserta didik kelas bawah, yaitu di kelas 1 sampai 3 harus sudah lancar dalam Calistung. Sedangkan untuk peserta didik kelas atas, kelas 4 sampai kelas 6, selain menguasai kemampuan dasar dalam Calistung, juga harus mampu menyelesaikan soal-soal yang berbasis KOT. Sindang suka bergerak, SD 2 Sindang suka kreatif, SD 2 Sindang suka terus maju. Sindang suka 2, yes, yes, yes. Kegiatan PTMT yang sudah dilaksanakan hampir 4 bulan perlu ada tindak lanjut dan evaluasi. Untuk mengevaluasi kegiatan PTMT yang sudah dilakukan ini, kita tidak bisa membuat target yang muluk-muluk, apalagi harus memenuhi capaian target kurikulum secara utuh dan menyeluruh. Situasi dan kondisi yang saya rasakan pada 10 sekolah binaan saya di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut dalam mengatasi learning loss sangatlah tidak mudah. Tetapi dengan dibukanya PTMT telah memberikan dan membangkitkan kembali harapan untuk membuat peserta didik bisa memiliki kompetensi yang diharapkan. Berdasarkan analisa dan identifikasi fakta di lapangan, maka salah satu upaya untuk mengatasi keterpurukan kondisi pendidikan karena COVID-19 ini, salah satunya adalah dengan membelajarkan siswa yang lebih berorientasi kepada kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi. Melalui strategi pengawasan akademik dan manajerial yang saya lakukan terhadap guru dan kepala sekolah, saya lebih mengedepankan konsep dengan judul Mari Membaca Ini Budi dan Mari Berhitung. Kemampuan dasar peserta didik dalam Calistung merupakan modal utama dalam pelaksanaan PTMT untuk pembelajaran peserta didik selanjutnya. Dikala proses pembelajaran tatap muka sudah kembali normal 100%, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung merupakan satu keniscayaan yang harus dimiliki peserta didik. Berdasarkan hasil evaluasi PTMT serta paparan sebelumnya yang dibuktikan dengan fakta di lapangan, maka saya ingin merekomendasikan kepada rekan-rekan pengawas sekolah, khususnya pada jenjang sekolah dasar, ketika dihadapkan dengan situasi seperti sekarang ini, hanya ada satu solusinya, yaitu berpikir praktis. Karena kepraktisan itu dapat membuat kesempurnaan. Jadi jangan hanya berteori, tetapi dalam situasi yang kondisional dibutuhkan action dan rencana aksi nyata untuk mengatasinya.
Sesuai target yang telah disepakati untuk 10 sekolah binaan saya pada bulan Desember 2021, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung peserta didik baik di kelas bawah untuk kelas 1 dan sampai kelas 3 dan kelas atas dari kelas 4 sampai kelas 6 harus ada progres yang signifikan. Untuk kelas bawah, peserta didik targetnya lancar membaca dan bisa mengerjakan operasi hitung bilangan dasar. Sedangkan untuk kelas atas, targetnya adalah peserta didik dari kelas 4 sampai kelas 6 sudah bisa membaca pemahaman, menulis sesuai dengan ejaan yang baik dan benar, dan dalam kemampuan berhitung harus sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip pengerjaan operasional hitung bilangan. Jika kondisi penyebaran virus corona untuk wilayah binaan masih berada pada level 3, kemungkinan besar strategi dan pendekatan PTMT yang sedang berjalan saat ini akan tetap dilanjutkan dengan lebih memberikan penguatan-penguatan kepada guru dan kepala sekolah dalam mengimplementasikannya. Karena strategi yang saya terapkan ini sudah bisa diterima oleh guru dan kepala sekolah.